Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di kesempatan kali ini kita coba untuk menjelaskan tentang arah gerak dari komunitas Yayasan Naik Kelas. Jadi ini semacam pergerakan ya dalam tanda kutip atau movement, tentu butuh arah gerak. Jadi sesuai dengan nama kita, naik kelas, maka akan muncul pertanyaan, naik itu berarti dari bawah ke atas atau butuh titik before dan afternya gitu. Dari mana mau kemana gitu. Makanya arah gerak ini sebenarnya kita bicara tentang roadmap. Jadi bicara tentang roadmapnya atau kita bicara titik. Kalau ini yayasan kita, maka kita butuh titik A ke titik B. Nah, titik before-nya dan titik after-nya. Jadi kan mau naik kelas, dari mana ke mana. Jadi posisi kita sebagai komunitas yayasan naik kelas itu sebagai jembatan. Jadi kita sebagai vehicle-nya, kita sebagai kendaraannya untuk membantu agar bisa naik kelas dari titik A ke titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, kita membagi sebenarnya yayasan itu. Nah, sekarang ini kesimpulan kita yang kedua. Kalau tadi klasifikasi yayasan, tadi yang sebelumnya atau di video sebelumnya itu berdasarkan pendiri, kondisinya. Sekarang kita coba klasifikasikan lagi yayasan itu berdasarkan bintangnya. Bintang ini intinya sebenarnya mewakili kualitas. Untuk mengukur, ini sebenarnya berada di level berapa? Di kualitas mana dia? Di bintang berapa? Jadi yayasan itu sebenarnya bisa kita klasifikasikan tergantung kita mau mengkategorikan dia berdasarkan apa. Tapi kita di sini mengkategorikannya berdasarkan bintang. Jadi ada bintang 1, ada bintang 2, ada bintang 3, ada yayasan bintang 4, ada yayasan bintang 5. Oke. Kita mengklasifikasikan yayasan yang ada itu kepada 5 tingkatan. Yayasan bintang 1, ya ini berarti yayasan yang pokoknya jalan dulu deh gitu. Pokoknya ya gaji, urusan gaji wallahu a'lam. Nggak tahu, udah jalan aja. Nggak ada tupoksi, nggak ada laporan. Keuangan tuh ditanya mana laporannya? Nggak ada. Ini job desk-nya masing-masing gimana? Nggak tahu, pokoknya garapen gitu. Ditanya nanti ada kontrak kerja enggak? Karyawan yang ada di yayasan ini. Mana dokumen ininya? Bukti kalau dia itu karyawan di yayasan sini. Nggak ada. Pokoknya wis. Yayasan satunya yang penting jalan sudah. Itu kira-kira begitu tuh karakter yayasan. Sehingga kita tidak membagi yayasan berdasarkan usia. Berapa lama yayasan ini berdiri. Tapi berdasarkan seberapa berkualitasnya dia dengan indikator yang kita tentukan tentunya. Oke, yang bintang 2, ya ini setidaknya yayasan udah naik lah dia sedikit. Mulai ada gaji, walaupun mungkin di bawah UMK. Jadi ini nanti indikator-indikator ini kita sediakan filenya, bisa di-download nanti. Mungkin nanti kita cantumkan juga di bawah deskripsi video ini, gitu kan ya. Kita akan share dalam bentuk yang lebih bagus insya Allah, PDF atau mungkin nanti kita buatkan dalam bentuk gambar, infografis seperti itu. Jadi sekarang disimak dulu saja poinnya. Bintang 2 itu dia sudah setidaknya ya, dia sudah mulai punya laporan keuangan. Uang masuk kemana, dari mana, uang keluar berapa. Lalu kemudian karyawan sudah ada kontrak kerja. Gaji sudah, tapi mungkin masih di bawah UMK. Dan mereka sudah mulai menggunakan
file Excel yang sesuai dengan standar akuntansi ISA 35. Jadi sudah lebih bagus dia. Kalau yang bintang 3 itu kira-kira yayasannya dia sudah standar UMK gaji karyawannya. Ini gaji itu sebenarnya mewakili seberapa stabil ekonomi yayasan ini. Seberapa kuat sumber dananya. Ya, maka nanti di bintang 3 itu dia berarti harus punya usaha, lalu gajinya tadi UMK, lalu kemudian dia laporan keuangannya sudah pakai aplikasi, sudah pakai software, dan dia sudah dapat sertifikat WTP. Jadi sudah diaudit oleh akuntan publik nih, bintang 3 itu begitu. Ya, dia sudah punya. Dan yang berikutnya indikator bintang 3, seluruh dokumen legal dia terpenuhi. Jadi urusan regulasi itu wajib selesai di bintang 3. Bintang 4 dan 5 itu udah pasti urusan legalnya tidak ada pelanggaran regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misal nih ya, sebagai contoh. Yayasan beli tanah. Surat tanah atas nama siapa? Pembina. Yayasan beli mobil, surat mobil atas nama siapa? Ketua. Nah, itu wajib ada surat tertulis, statement berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa mobil, tanah itu bukan milik pemegang surat, tapi milik yayasan. Ditandatangani, disaksikan oleh ahli warisnya. Itu bagian bahwa seluruh dokumen legal tuntas di situ. Jangan sampai besok nanti bapaknya meninggal, anaknya tuntut. Kata anak, loh surat tanah atas nama bapak saya. Surat mobil nih loh, atas nama orang tua kami. Kesalahan di mana? Para pengurus yayasan, pemilik yayasan, maksud kami adalah pendiri yayasan dan seterusnya. Bintang 4. Ini bintang 4 secara gaji dia sudah cukup makmur. 2 kali UMK, lalu kemudian secara karyawan di-manage dengan software HR, dengan software payroll, kemudian dia sudah punya software ERP, ya seluruh sistem yang ada di yayasan sudah dengan aplikasi, sudah paperless gitu ya, sudah terdokumentasi di cloud semuanya. Dan mereka bintang 4 ini sudah punya sertifikat ISO. Jadi secara manajemen itu bukan kaleng-kaleng lagi. Sudah benar-benar tersertifikasi, terstandarisasi secara profesional. Dan bintang 5 ini yang paling terbaik. Yang terbaik, dan dia punya sekolah talent. Nanti people development programnya sudah jalan dia. Sehingga dia sudah memikirkan bagaimana sustainability daripada yayasan ini. Kalau pendirinya meninggal, kalau orang-orang awalnya sudah tidak ada, bisa nggak yayasannya tetap jalan? Itu sudah dipikirkan mereka, sudah disiapkan program pendidikannya, kaderisasi, dan seterusnya. Jadi, kalau ditanya arah gerak komunitas kita seperti apa? Seperti itu. Kita membantu mereka yang dari bintang 1, ayo naik ke bintang 2. Bintang 2, ayo naik ke bintang 3. Bintang 3, ayo diupdate, naik ke bintang 4. Bintang 4, tambah lagi, naik ke bintang 5. Gitu ya. Jadi, realita di lapangan itu banyak sekali yang masih bintang 1. Ya tidak mengapa, kita harus akui gitu loh. Bukan sesuatu yang memalukan gitu. Ini bukan suatu aib, tidak gitu. Kita yang penting akui dulu aja. Oke, kami masih bintang 1. Apa yang kami harus lakukan supaya bisa bintang 2? Apa yang kita perlu perbaiki supaya secara kualitas yayasan kami lebih bagus lagi ke depannya? Tidak perlu malu, ya kita sama-sama akui saja. Nanti apa yang kurang kita tambah, apa yang kurang kita perbaiki. Sehingga posisi kita bukan menjustifikasi, tidak. Bukan untuk mempermalukan, tidak. Tapi adalah menyiapkan wadah, ayo kita belajar bareng nih gitu. Ayo kita saling support nih. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu gitu. Gak paham cara buat laporan keuangan, gak punya softwarenya, gak punya ininya. Oke, kita coba rekomendasikan. Apa kira-kira ilmu yang belum dimiliki, dan nanti kita coba siapkan. Kurang lebih itu ya, roadmap, gambaran apa yang kita mau bantu para yayasan yang ada, itu nanti berdasarkan kualitasnya. Kita harapannya dengan hadirnya komunitas yayasan naik kelas, kita bisa bantu yayasan-yayasan yang ada di Indonesia ini supaya mereka secara kualitas
lebih bagus lagi, dan secara regulasi mengikuti peraturan-peraturan dan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu saja, semoga bermanfaat.